Daripada mensfree, kenapa kau tidak menoldaku saja? Aku tertarik dengan kecantikanmu, ucap Roy. Anton dan Sobri menganga. Mendengarnya, mereka tak menyangka Roy menggoda wanita itu. Playboy sejati. Dimanapun tempatnya menggoda wanita cantik, ucap Anton. Iya, setidaknya mati pun tidak penasaran, tambah Sobri. Wanita itu emosi mendengar ucapan Roy. Dia berjalan mendekatinya namun tiba-tiba kaki Roy sengaja menjegal kakinya. Bruk! Spontan wanita itu terjatuh. Tepat di tempat estupve Roy sampai dia mengsatu Roy secara tak sengaja. Enak juga Ton. Tahu gitu kita pakai metode itu, ucap Sobri. Iya, ditawan pun senang. Dapat achievement dadakan, tambah Anton. Roy dan wanita itu masih diam. Kedua mata mereka saling menatap padahal bib satu ear menempel. Plak! Tangan cantik mendarat di pipi Roy. Seketika pipinya merah. Dasar mesyefem. Pekiknya. Kenapa? Enak. Mau lagi? Sahut Roy. Wanita itu kesal. Dia menyeka bibirnya. Baru pertama kalinya dia bersatu meskipun itu tidak disengaja. Kau. Wanita itu mengarahkan satu kepalan ke depan tapi terhenti saat Roy mengatakan sesuatu yang membuat dia tercengang. Anton dan Sobri menganga mendengarnya. Kalau orang ganteng bebas ya bro. Mau ngomong aku cinta padamu lancar. Beda sama kita nyangkut di tenggorokan. Sekalinya keluar fales, ucap Anton. Itulah kenapa orang ganteng ditawaan pun tetap dapat C1 sahut Sobri. Wanita itu marah. Ingin menghajar Roy tapi percuma. Dia memilih bangun. Meninggalkan tempat itu. Yah bos. Ceweknya kabur. Pasti malu abis dapat ciuman dari bos, ucap Anton. Sobri hanya manggut-manggut. Roy tersenyum licik. Dia menunjukkan sebuah pisau di tangannya. Hebat bos. Sekali mendayung dua pulau terlampaui, ucap Anton. Dia tak menyangka apa yang dilakukan Roy tadi hanya untuk mengambil benda itu dari baju wanita cantik tadi. Iya, Civem 4N dapat pisauku pun dapat, tambah Sobri. Aku tidak bodoh seperti kalian, ucap Roy dengan percaya diri. Segera Roy menggunakan benda itu untuk membuat talinya terlepas. Albert dan keluarganya kembali lagi ke villa. Mereka menikmati istirahatnya di ruang keluarga setelah lelah seharian di sawah. Albert dan Andin memperhatikan kedua bayi kembar mereka yang sedang anteng memperhatikan mainan yang digantung di atasnya. Mama, Arzu dan Zena mirip. Yang Arzu yang mana? Zena yang mana? Dava bertanya. Dia sulit membedakan kedua adiknya. Arzu yang ada tai lalatnya hidung, jawab Andin sambil menunjuk tahi lalat kecil yang ada di atas hidung. Oh iya. Zena tidak punya tai lalat, ucap Dava. Dia kembali memperhatikan kedua adik kembarnya. Sekarang dia tahu mana yang Arzu dan mana yang Zena. Mama, apa Arzu dan Zena akan memiliki adik? Dava bertanya. Andin dan Albert saling menatap satu sama lain. Mereka tertawa kecil. Belum sayang. Nanti kalau mereka sudah besar baru memiliki adik, jawab Andin. Berarti aku akan memiliki adik lagi. Dava kembali bertanya. Andin mengangguk. Adikku banyak, ucap Dava senang. Albert tersenyum. Dia merangkul Dava. Sedangkan Kenzo tidur di pangkuan Andin. Al, anak buahmu sudah mencari Roy. Ibu Endang bertanya. Biarpun Roy bukan anaknya tapi Roy adalah saudara kandungnya Albert. Sudah Bu. Mereka lagi keliling desa sini, jawab Albert. Syukurlah kalau begitu. Ibu Endang tenang mendengarnya. Dari tadi dia khawatir memikirkan Roy. Gak mungkin Roy ikut hilangkan, ucap Amara.
Ya kali orang kaya Roy hilang ditelan bumi. Kocak kalau Roy hilang, sahut Albert. Dia sendiri sama sekali tidak khawatir dengan Roy. Laki-laki seperti Roy tidak mungkin hilang begitu saja. Tapi Anton dan Sobri hilang mas, balas Andin. Mereka bukan hilang. Mungkin tergoda janda kembang, sahut Albert. Andin menatap tajam suaminya. Seketika Albert langsung terdiam ngeri melihatnya. Sayang, ucap Albert. Tahu dari mana ada janda kembang? Andin menatap penuh dengan kecurigaan. Dari Roy. Aku tidak tahu apa-apa. Kamu tahu kan apapun disikat sama Roy termasuk janda kembang, jawab Albert. Ibu Endang tersenyum melihat putranya diinterogasi Andin. Roy atau kamu? Tanya Andin. Albert merangkul Andin. Mencolek dagunya dengan lembut. Roy sayang. Aku kan udah disegel sama kamu. Gak bisa ke lain hati, ucap Albert. Papa ini foto siapa? Dava menunjukkan foto seorang perempuan yang berada di ponsel ayahnya. Albert tanpa kebingungan lalu menoleh ke arah istrinya. Wanita cantik itu menatapnya tajam. Foto janda kembang ya, ucap Andin. Sagaris bawah sayang, Roy yang asal mengirim foto itu kepadaku. Dia minta pendapatku tentang janda kembang itu, sahut Albert. Seharusnya dia langsung menghapus pesan yang dikirim oleh Roy padanya. Beneran? Andin menekankan. Beneran. Aku gak tahu apa-apa. Salahkan saja Roy. Sahut Albert. Ibu Endang dan yang lainnya tertawa melihat Albert ketakutan. Roy dan kedua anak buah Albert bisa melepaskan diri dari tali. Mereka bertiga berjalan di tengah hutan untuk keluar dari dalam sana. Sebelum wanita itu kembali, mereka bertiga mengobrol sambil berjalan memperhatikan sekelilingnya. Bos, tebar pesona yang tadi bagaimana? Tanya Anton. Gadis cantik udah digombalin, dicium, masa mau ditinggalkan, tambah Sobri. Kalian ngerti strategi gak? Tanya Roy. Strategi apa bos? Mereka tidak mengerti apa yang diucapkan Roy. Yang tadi aku lakukan hanya untuk mengambil pisau. Bukan untuk menggodanya, jawab Roy. Oh gitu. Untung banyak ya bos, ucap Anton. Aku juga mau, tambah Sobri. Roy tak mengubris ucapan mereka. Dia terus berjalan hingga terdengar suara seseorang berjalan ke arahnya. Bergegas Roy dan dua anak buahnya Albert bersembunyi. Siapa bos? Anton penasaran. Dia memperhatikan dari dalam semak-semak. Roy terdiam. Tatapan matanya ke depan. Seseorang mengenakan topeng berjalan di depannya lalu terjatuh. Bos, pingsan, ucap Sobri melihat orang berpakaian serba hitam itu pingsan di depannya. Apa dia terluka? Sahut Anton. Roy keluar dari dalam semak-semak. Dia menghampiri orang yang mengenakan topeng dan berbagai serba hitam itu. Jangan-jangan dia penjahat bos, ucap Anton. Roy membalikkan badannya. Ada luka di lengannya. Luka yang cukup dalam. Ada darah mengalir di sana. Apa dia akan mati? Anton memperhatikan. Mungkin kehabisan darah, jawab Sobri. Roy penasaran. Dia ingin tahu siapa orang yang mengenakan topeng itu. Tangannya membuka topeng. Wanita tadi bos. Anton dan Sobri terkejut melihatnya. Roy tak menyangka ternyata orang yang mengenakan topeng itu adalah wanita yang tadi. Sepertinya dia terluka parah. Ayo. Roy bangun meninggalkan wanita yang masih tergeletak di tanah. Wanita ini gimana bos? Anton dan Sobri tak tega meninggalkannya. Biarkan saja. Bukan urusan kita, jawab Roy. Ia terus berjalan ke depan. Gimana sob?
Kasihan loh cantik-cantik begini terluka, ucap Anton. Tapi kalau dia sadar Galakton. Kau tidak lupakan kemarin dia hampir melenyapkan kita, sahut Sobri. Anton mengangguk. Ayo. Sobri mengajak Anton meninggalkannya. Mau tak mau Anton mengikuti saran temannya. Dia berjalan membuntuti Roy yang sudah lebih dulu di depan. Kalau dia mati kehabisan darah gimana bos? Anton bertanya. Dia berharap wanita itu memiliki kesempatan untuk bertobat juga sepertinya dan Sobri. Mana belum tobat bos? Sobri menambahkan. Roy menghentikan langkah kakinya. Dia jadi galau. Haruskah dia menolong wanita itu atau tidak? Ceklek. Albert membuka pintu villa. Dia terkejut melihat Roy membopong seorang wanita yang sedang terluka. Roy, ucap Albert. Aku harus segera mengantarkan wanita ini ke rumah sakit. Tolong ambilkan kunci mobilmu, sahut Roy. Tidak ada waktu lagi. Dia harus segera membawa wanita itu ke rumah sakit sebelum dia kehabisan darah. Albert mengeluarkan kunci mobil miliknya dan memberikan pada Anton. Pakai mobilku, titah Albert. Kelamaan kalau dia harus mengambil kunci mobilnya Roy yang berada di kamarnya. Sementara wanita yang dibopong Roy sudah terlihat lemah. Makasih, ucap Roy. Albert mengangguk. Dia belum bisa bertanya apapun tentang wanita itu ataupun apa yang terjadi pada Roy dan yang lainnya. Saat ini keselamatan wanita itu jauh lebih penting. Roy segera membawa wanita itu ke dalam mobil milik Albert yang terparkir di halaman. Anton dan Sobri duduk di depan Anton yang akan mengendarai mobilnya. Sedangkan Roy duduk di belakang sambil memangku wanita tersebut. Buru Anton, titah Roy. Anton mengangguk. Dia segera mengemudikan mobilnya. Pergi meninggalkan villa menuju rumah sakit terdekat. Sementara itu, Albert masih berada di teras villa. Dia memperhatikan mobil sampai tak terlihat dari pelupuk matanya. Mas, siapa? Andin menghampiri suaminya yang masih ada di sana. Roy, jawab Albert. Roy udah ketemu. Andin bertanya. Albert mengangguk. Alhamdulillah. Terus Bang Anton dan Bang Sobri gimana? Andin menanyakan kedua bodyguard anak-anaknya. Albert pun menceritakan apa yang dilihatnya tadi pada istrinya. Siapa wanita itu ya mas? Andin jadi penasaran. Gak tahu sayang. Nanti Roy akan menceritakan semuanya pada kita, jawab Albert. Andin mengangguk. Yang penting Roy dan kedua bodyguard itu baik-baik saja. Oh ya mas, Irwan jadi kesini. Andin bertanya. Tadi Albert menelpon sekretarisnya untuk datang ke villa. Mumpung hari ini libur. Jadi sayang. Lagi OTW, jawab Albert. Kalau gitu aku siapkan makanan dulu untuknya, ucap Andin. Dia selalu memperlakukan tamu dengan baik termasuk sekretaris suaminya. Tiba-tiba Albert memeluknya dari belakang. Kamu jangan capek-capek sayang, capeknya sama aku aja, ucap Albert mesra. Andin tersenyum malu-malu mendengarnya. Arzu dan Zena ada di tangan Amara. Dava dan Kenzo sedang bermain dengan ayahmu. Saatnya kita berduaan, ucap Albert. Kapan lagi bisa berduaan? Anak-anak udah ada pawangnya masing-masing. Andin mengangguk. Albert langsung membopong Andin naik ke lantai atas. Sebelum Irwan datang dia ingin menghabiskan banyak waktu dengan istrinya. Roy menunggu di luar ruangan operasi. Luka di lengan dan beberapa bagian cukup parah. Untung bagian dada dan alat vital aman. Kalau lukanya tak dalam mungkin tidak akan dilakukan operasi. Tapi karena lukanya cukup dalam harus dilakukan operasi untuk menutup lukanya dan menyatukan kembali. Bos, dia kenapa ya? Anton bertanya.
Khawatir dengan wanita tadi meskipun menyebalkan karena mereka harus ditawan olehnya. Mungkin kena amuk masa warga. Aku mendengar warga sudah tahu di mana tempatnya bersembunyi dan akan melakukan penangkapan, jawab Roy. Sobri dan Anton mengangguk. Dia wanita tapi berani juga maling di rumah warga. Salut aku bos meski perbuatannya salah, ucap Anton. Kepepet untuk makan, sahut Roy. Bukannya keluarga dari wanita itu sudah mati. Kalau untuk makan keluarga, rasanya tidak mungkin, ucap Anton. Iya, dan kalau untuk sendiri dia bisa bekerja apa saja, tambah Sobri. Roy memikirkan ucapan mereka berdua. Benar juga ya keluarganya wanita itu sudah tidak ada. Lalu untuk apa dia mencuri? Tak lama operasi selesai. Wanita itu dipindahkan ke ruang rawat inap. Roy dan kedua anak buahnya pergi ke ruang rawat inap untuk melihat keadaannya wanita itu. Kalian di sini saja. Roy menyuruh kedua anak buah Albert untuk menunggu di luar. Biar hanya dia yang masuk ke dalam. Anton dan Sobri mengangguk. Roy masuk ke dalam ruangan. Dia terkejut melihat wanita itu melepaskan infusnya. Kau mau kabur? Tanya Roy. Wanita itu terkejut melihatnya. Dia memang ingin kabur sebelum ada yang mengetahui keberadaannya di sana. Roy menghampiri wanita itu. Dia sempat melakukan perlawanan padanya. Padahal tubuhnya masih lemas. Diamlah. Roy membentak wanita itu. Namun wanita itu masih saja melawan. Sampai akhirnya Roy menangkap tubuhnya dan mendekap erat agar dia diam. Lepaskan aku. Wanita itu terus memberontak. Tenanglah, aku tidak akan melaporkanmu pada siapapun. Kau aman, ucap Roy. Wanita itu langsung terdiam. Apa dia bisa mempercayai Roy? Bagaimana kalau laki-laki itu sudah merencanakan sesuatu padanya? Kenapa kau mencuri? Roy bertanya. Dia masih terdiam memikirkan sesuatu. Dia khawatir Roy bukan orang yang baik. Aku yakin kau mencuri untuk tujuan tertentu, sambung Roy. Apa untungnya aku harus memberitahumu? Sahutnya. Roy tersenyum licik. Bukannya aku pacarmu, bisik Roy menggoda wanita itu. Dia jadi senang menggodanya karena wanita itu sangat dingin dan galak. Tiba-tiba kaki Roy sakit terkena kaki wanita cantik itu. Spontan Roy melepaskan pelukannya. Dia memegang kakinya yang sakit. Aku sudah menolongmu. Kau malah galak. Keluh Roy. Wanita itu tidak ada manis-manisnya sedikitpun. Berbeda dengan wanita yang sering dia temuinya. Menolongku. Kau. Paling kau bagian dari mereka yang ingin melenyapkanku, balasnya. Roy mendekat. Membuat wanita itu langsung siaga. Dia berusaha menyerang laki-laki itu lebih dulu namun tenaganya tak cukup karena dia sedang sakit. Bruk. Wanita itu berbaring di atas ranjang. Dia kesakitan karena tangannya baru saja dijahit. Dia tidak bisa melawan ataupun menyerang. Bahkan kedua tangannya ada dalam genggaman Roy. Laki-laki itu berada di atasnya. Kalau aku ingin melenyapkanmu itu mudah. Untuk apa aku membawamu ke sini? Kau sudah mati di tengah hutan tadi karena kehabisan darah, jelas Roy. Dia masih memiliki rasa belas kasih pada wanita itu. Entah kenapa dia merasa wanita itu tidak jahat, hanya keadaan yang membuat dia seperti itu. Sama seperti Anton dan Sobri. Wanita itu terdiam. Apa yang dikatakan Roy ada benarnya. Roy dan kedua orang itu yang sudah membawanya ke rumah sakit tadi, perawat mengatakan itu. Kalau bukan mereka tentu dia sudah mati di tengah hutan. Kau cantik juga. Apa sudah punya suami? Tanya Roy. BUGH. Satu kepalan mendarat cantik di pipi Roy.
Gara-gara menggoda, dia jadi tidak waspada. Cengkraman tangannya kendor sehingga pipinya memerah mendapatkan satu kepalan cantik. Kau, Roy marah. Dia memegang kedua tangan wanita itu lagi. Dasar museum. Dia marah dan kesal. Aku tanya baik-baik tapi kau tantruman. Roy kesal. Baru kali ini dia menghadapi wanita seperti itu. Nggak ada manis-manisnya sama sekali, bahkan terkesan galak pada laki-laki yang sudah menolongnya. Bos, kita lagi di rumah sakit. Jangan unboxing di sini. Anton dan Sobri tercengang melihat apa yang dilakukan Roy dengan wanita itu. Iya bos, aku tahu udah lama sendiri sulit untuk menahan diri. Tapi tidak baik dilakukan di tempat umum apalagi di semak-semak. Modal dikit apa bos, tambah Sobri. Woi, kalian nuduh sembarang. Siapa yang mau unboxing? Roy marah pada mereka. Tapi kita melihat sendiri. Bukan gibahan orang bos, sahut Anton. Iya, tuh bos lagi kuda-kudaan, tambah Sobri. Roy memperhatikan posisinya dengan wanita itu. Seketika dia malu. Buru-buru menjauh diri dari wanita itu. Begitupun wanita itu. Dia menutup tubuhnya dengan selimut. Penjahat juga kalau cantik memang meresahkan bos, ucap Anton. Iya, apalagi untuk iman yang tipis seperti kita. Kecantikan kelemahan kita, tambah Sobri. Roy geleng-geleng kepala mendengarnya. Au! Wanita itu kesakitan. Roy mendekat. Dia melihat tangan wanita itu. Berdarah kembali. Makanya jadi cewek manisan dikit apa? Kau ingin mati? Roy ngomel. Wanita itu hanya diam. Om Roy kemana? Dava tidak melihat Roy berkeliaran di villa. Iya, apa Om Roy hilang? Tebak Kenzo. Aku tidak mau mencari Om Roy, ucap Dava. Sudah cukup petualangannya mencari Kenzo. Dia tahu berpetualang tidak cocok untuk anak gendut sepertinya. Kenapa? Kenzo bertanya. Nanti aku lapar, jawab Dava. Bukannya kau bawa bekal yang banyak? Kenzo bertanya. Dava pernah cerita padanya kalau sewaktu dia hilang, Dava bawa banyak bekal untuk mencarinya. Tapi kan belum sampai menemukanmu sudah habis, jawab Dava. Ya habis. Kau makan sepanjang jalan, ucap Albert. Dava tertawa kecil mendengarnya. Albert menghampiri kedua putranya yang sedang bermain di ruang keluarga. Papa, mau kemana? Dava bertanya. Menunggu Om Irwan akan ke sini, jawab Albert. Irwan sudah ada di perjalanan, tinggal beberapa menit lagi sampai. Dava mengangguk paham. Kamu tidur sana sama Kenzo. Tita Albert. Hanya mereka berdua yang belum tidur. Yang lain sudah tidur duluan karena kelelahan seharian tadi jalan-jalan. Oke papa. Dava dan Kenzo menyahut. Mereka berdua pun meninggalkan ruang keluarga naik ke lantai atas. Kamar mereka ada di sana. Bos. Irwan masuk ke dalam sana. Dia baru saja sampai. Albert mempersilahkan Irwan untuk duduk di sana. Ada apa bos? Irwan bertanya. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu, jawab Albert. Irwan sedikit khawatir. Entah apa yang akan ditanyakan bosnya. Apa benar villa ini harganya 200 juta? Tanya Albert. Dia merasa janggal setelah bicara dengan istri dan keluarganya. Villa itu cukup luas dan tidak sesuai dengan harga pasaran di sana. Iya bos, jawab Irwan. Kau tidak bohongkan Irwan? Albert menatap Irwan dengan tatapan penuh dengan kecurigaan. Irwan terlihat tegang dan panik. Aku tidak suka orangku berbohong apalagi berkhianat, tambah Albert. Irwan terdiam.